Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuni dengan NIM 18063111013. Dan saya Vicky Hardianto dengan NIM 18063111016. Di sini kami akan mempresentasikan pertemuan 13, yaitu menganalisis paham fundamentalisme dalam Islam. Ya, kita lanjut ke pendahuluan yang akan dibacakan oleh teman saya Fitri Wahyuni. Pendahuluan. Pada dasarnya, fundamentalisme baik sebagai pola berpikir maupun gerakan ada pada hampir semua agama, baik dalam agama Abraham atau Abrahamic religion yaitu Yahudi, Kristen dan Islam, maupun non-Abraham seperti Hindu, Buddha, Sikh, dan lain sebagainya. Selain di dalam lingkungan agama, fundamentalisme juga muncul dalam lingkungan sekuler. Oleh karena itu, dikenal pula istilah kapitalis fundamentalis, fasisme fundamentalis, dan sebagainya. Secara harfiah, fundamentalisme merupakan usaha orang-orang yang taat untuk setia pada dasar-dasar ajarannya. Fundamentalisme muncul sebagai gerakan militan yang menghendaki adanya pembaharuan dalam arti kembali pada masa lalu yang ideal yang dipandang sebagai paradise lost atau firdaus yang hilang. Namun dalam perkembangannya, tema fundamentalisme selalu memiliki konotasi negatif karena sebagai pola berpikir, fundamentalisme cenderung pada absolutisme dan dalam gerakannya cenderung intoleran, eksklusif, bahkan terkadang destruktif. Oleh karena itu, dalam lingkup agama Islam, istilah fundamentalisme hingga saat ini masih merupakan tema yang debatable. Apakah tema tersebut layak atau tidak digunakan dalam tradisi Islam? Presentasi ini akan menyoroti lebih lanjut tentang tema fundamentalisme dalam Islam. Sesuai dengan tema yang akan kami bahas, yaitu tentang menganalisis fundamentalisme dalam Islam, di dalamnya akan berisi tentang istilah fundamentalisme, konsep fundamentalisme, sejarah fundamentalisme Islam, karakteristik fundamentalisme dalam Islam, fundamentalisme Islam di Indonesia, dan tafsir Al-Quran tentang fundamentalisme. Ya, kita masuk ke istilah fundamentalisme. Yang pertama yaitu ada asal-usul kata. Fundamentalisme sendiri diungkap dalam bahasa Arab dengan kata al-usuli dengan bentuk jamaknya al-usuliyun yang berarti sesuai dengan aturan, prinsip-prinsip dan kaidah. Adapun istilah fundamentalisme muncul pertama kali di Amerika Serikat dan dipakai untuk menyebut gerakan dalam Kristen Protestan yang benar-benar menjaga sesuatu berdasarkan pada kenyataan keyakinan tersebut. Dalam agama Kristen, fundamentalisme muncul karena ingin membendung bahaya modernisme yang dianggap telah mengotori kesucian agama dan ingin kembali pada teks kitab suci atau Bible. Lalu kedua ada menurut Rifan Hasan. Istilah fundamentalis pertama kali muncul dalam tulisan para teolog Protestan. Menurut para penerjemah, tulisan ini menggunakan pendekatan ilmiah kritis studi mengenai kitab Injil. Dinyatakan pula oleh George Marsden bahwa fundamentalisme adalah suatu subjenis dari penyebaran agama Nasrani. Istilah tersebut pada tahun 1920 di Amerika menunjuk pada para pengabar Injil yang mengatakan pada pemimpin Kristen mereka untuk wajib bertempur pada kompromi dengan teologi kaum modernis. Lalu ketiga ada 5 makna kata fundamentalis. Yang pertama, fundamentalisme dalam arti teologis yang menunjuk pada suatu pandangan tertentu mengenai kitab suci dan bagaimana pandangan itu terbentuk. Kedua, dalam arti filosofi, menunjuk pada sikap bermusuhan terhadap metode kritis untuk mendekati studi kitab suci. Ketiga, dalam aspek sosiologis, terkait dengan keanggotaan dalam suatu kelompok dan orang-orang yang berada di luar kelompok mereka dianggap bersalah atau bukan orang beriman yang sebenarnya.
Keempat, dalam arti historis, tentang keagamaan konservatif atau berusaha pada asal dari keimanan, kembali kepada fondasi. Kelima, dalam arti politik yang sering digunakan, yakni menunjuk pada usaha untuk melakukan revolusi atas nama agama. Fundamentalisme merupakan istilah yang muncul pertama kali di Amerika Serikat. Lalu keempat, ada Kamus Kecil Piet Larus Ensiklopedik dan KBBI 5. Istilah fundamentalisme pada edisi tahun 1966 dan pengertiannya sangat umum sekali, yakni sikap-sikap orang yang menolak penyesuaian kepercayaan dengan kondisi-kondisi modern. Sementara dalam KBBI 5, arti dari fundamentalisme adalah paham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal. Lalu arti fundamentalis adalah penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli, seperti yang tersurat di dalam kitab suci. Selanjutnya adalah konsep fundamentalisme. Fundamentalisme adalah paham yang berjuang untuk menegakkan kembali norma-norma dan keyakinan agama tradisional untuk menghadapi sekularisme. Fundamentalisme merupakan gejala keagamaan yang bisa muncul dari semua agama, dimanapun dan kapan saja. Oleh karena itu, dikenal dengan istilah fundamentalisme Islam, fundamentalisme Hindu, fundamentalisme Kristen, dan seterusnya. Istilah fundamentalis di sini dimaksudkan adalah pemikiran sekelompok orang yang cenderung menentang pembaharuan agama dan politik. Azas yang mendasar tentang kitab suci yang diusung dalam fundamentalisme tersebut antara lain, kitab suci secara harfiah tidak mengandung kesalahan atau the literal inerrancy of the scriptures, mengamankan kitab suci terhadap kritik kitab suci. Kemudian, kitab suci tidak dapat dipertentangkan dengan akal manusia. Kemudian, kitab suci atau sacred text tidak dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan. Dan mereka yang tidak sependapat dengan konsep tersebut dianggap Kristen yang tidak benar. Lalu masuk ke sejarah fundamentalisme Islam. Diawali dengan kemelut politik sejak pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu disusul dengan penolakan Muawiyah terhadap eksistensi kekhalifahan Ali. Lalu terjadilah ketegangan yang akut dari kedua belah pihak yang berujung terjadinya peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah. Sebagian kelompok memihak Ali radhiyallahu anhu, sebagian yang lain memihak Muawiyah. Bahkan kelompok ketiga keluar dari keduanya dan melakukan oposisi yang akhirnya disebut dengan kelompok Khawarij. Kelompok ini memandang dirinya sebagai penengah namun bersifat radikal. Sekte ini menggunakan pendekatan literalistik terhadap nas Al-Quran tanpa memandang kemaslahatan manusia pada umumnya. Berawal dari kemunculan sekte Khawarij sebagai gerakan laten fundamentalisme Islam di era kekhalifahan, dengan pola pemikiran dan gerakan berlanjut dalam hal serupa. Secara teoristik, periode selanjutnya dapat digolongkan dalam dua periode, yaitu periode pramodern dan periode kontemporer. Fundamentalisme pramodern muncul disebabkan situasi dan kondisi tertentu di kalangan umat muslim sendiri, sedangkan fundamentalisme kontemporer bangkit sebagai reaksi terhadap penetrasi sistem dan nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi Barat, baik sebagai akibat kontak langsung dengan Barat maupun melalui pemikiran muslimin. Fundamentalisme pramodern muncul di semenanjung Arabia di bawah pimpinan Muhammad bin Abdul Wahab dengan kelompoknya yang disebut Wahabisme. Selanjutnya adalah karakteristik fundamentalisme dalam Islam. Berangkat dari pemahaman kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi,
serta adanya motivasi yang kuat untuk mengaktualisasikan doktrin Islam secara murni dan kafah, kelompok fundamentalis itu kemudian memandang tegaknya pemerintahan Islam merupakan suatu yang harus. Para tokoh fundamentalis itu di dalam memandang keberagamaan dalam masyarakat Islam dengan tegas membedakan antara masyarakat Islam ala al-nizam al-islami dan masyarakat jahiliyah ala al-nizam al-jahili. Struktur masyarakat Islam dipandang sebagai yang benar-benar mengamalkan doktrin agama secara kafah. Sedangkan masyarakat yang tidak bercorak demikian dianggap sebagai masyarakat jahiliyah yang oleh karena bersifat togut atau berhala. Lebih lanjut, Mahmud Ismail memberikan beberapa ciri fundamentalisme dalam wacana kontemporer sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berafiliasi kepada masa lalu. Yang dimaksud di sini adalah revitalisasi Turats. Pada tataran epistemologis, sebenarnya proyek revitalisasi ini dibutuhkan. Revitalisasi yang diusung oleh kaum fundamentalis yang menghendaki dihidupkannya kembali masa lalu itu sendiri dengan segala muatannya. Bukan hanya dalam tingkat epistemologis, tapi juga dalam tingkat ilmu-ilmu terapan seperti hukum, ekonomi, kedokteran, pendidikan, dan lain-lain. Yang demikian ini tak lain adalah revitalisasi yang bersifat literal dan mistis, yang justru bertentangan dengan ruh ilmu modern. Kemudian, yang kedua adalah terjebak dalam ideologi. Kaum fundamentalis seringkali mengecam ideologi lain, tapi tanpa mereka sadari, mereka sendiri terjebak dalam kungkungan ideologi. Mereka menyerukan Islam yang satu, yang benar, dan semua yang bertentangan dengannya adalah jahiliyah dan kafir. Tanpa sadar, mereka memposisikan dirinya sebagai gerejawan abad pertengahan yang memonopoli segala bentuk pembacaan terhadap teks suci. Kemudian, yang ketiga adalah radikalisme. Secara umum, kaum fundamentalisme dibagi ke dalam dua bagian, ekstrim dan moderat. Tapi jika dikaji lebih jauh, sebenarnya apa yang disebut sebagai fundamentalisme moderat itu tidak ada. Hal ini dapat dilihat dari terma-terma yang mereka kembangkan, seperti jahiliyah, takfir, dan lain-lain, yang membuktikan bahwa ekstremisme dan radikalisme adalah muatan tetap fundamentalisme dengan segala arusnya. Kemudian yang keempat adalah eklektisisme. Ideologi yang dianut oleh kaum fundamentalis menjebak mereka ke dalam paham eklektisisme, memilah-milah dan mencampur aduk pengetahuan sesuai ideologi mereka. Keterbukaan teks Al-Quran yang hammalatul wujuh berperan besar bagi terciptanya faham ini. Ditambah teks hadis yang rentan terjadi pemalsuan, sehingga untuk memisahkan antara yang sahih dan palsu merupakan sesuatu yang amat sulit. Dalam hal ini, kaum fundamentalis cenderung memanfaatkan kenyataan tersebut demi kepentingan mereka. Mereka mengambil bagian tertentu dari Turats yang sesuai dengan ideologi mereka dan menghilangkan yang lain untuk kemudian menganggap bahwa apa yang mereka pilih itulah yang benar dan yang lain adalah salah. Kemudian, yang kelima adalah kemiskinan epistemologi. Hal ini terutama disebabkan oleh tabiat yang dimiliki oleh wacana fundamentalisme itu sendiri. Sebagian besar tokohnya menerima pengajaran secara tekstual di sekolah-sekolah agama yang konservatif. Sebagian yang lain berasal dari golongan teknokrat yang menerima pengajaran dalam lingkaran spesialis yang tertutup. Dan sebagian yang lain berasal dari golongan intelektual opportunities dan kekanak-kanakan dalam mengkaji agama.
Sangat sedikit di antara mereka yang memiliki dasar pengetahuan yang memadai untuk melakukan pembaharuan pemikiran Islam. Belum lagi alergi yang menggejala terhadap segala yang berasal dari luar atau barat, sehingga mereka menolak segala bentuk piranti kontemporer yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu modern untuk mengkaji agama. Kemudian, yang keenam adalah totalisme. Yang dimaksud di sini adalah sikap kaum fundamentalis yang menghendaki diterapkannya dasar-dasar agama secara total. Agama yang dipahami secara tekstual dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran, sehingga tidak ada lagi peran bagi manusia kecuali tunduk kepada teks. Hal ini sebenarnya bisa jadi benar, sebatas dalam wilayah akidah. Tapi, kaum fundamentalis tidak membedakan antara akidah dan syariah. Bahkan, fikih pun dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sehingga kekurangan dalam penerapannya dianggap sebagai kekurangan dalam iman. Kemudian, yang ketujuh adalah irasionalisme. Pandangan tentang Islam yang satu, yang tetap, yang tidak dapat dicapai kecuali oleh fuqaha tertentu, berakibat pada pemberian fungsi akal. Hal ini pada akhirnya justru bertentangan dengan ajaran agama, karena betapa banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya. Gejala irasionalisme ini pada akhirnya membuka peluang bagi tumbuhnya khurafat, mistik, dan bahkan sihir. Inilah yang dapat menjelaskan dipenuhinya wacana fundamentalisme dalam tema-tema gaib, khurafat, dan hal-hal sepele seperti nikah dengan jin, al-tib an-nabawi, adab 2C, dan lain-lain. Kemudian, yang kedelapan adalah oportunisme. Di antara bentuknya adalah promosi yang dilakukan oleh fuqaha fundamentalis bagi perusahaan-perusahaan investasi di bawah syiar murabahah dan mudharabah yang halal. Padahal, dalam prakteknya perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sama dengan bank-bank konvensional. Ini dilakukan tak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan materi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk membiayai gerakan fundamentalisme. Bentuk lain dari oportunisme ini adalah dualisme para tokoh fundamentalisme dalam menyikapi penguasa. Di saat tertentu mereka menjalin hubungan baik dengan penguasa, tapi di saat yang lain menjauhinya. Hal ini dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi demi mempertahankan ideologi mereka. Kemudian, karakteristik fundamentalisme dalam Islam yang terakhir adalah utopia. Paham ini muncul dalam wacana fundamentalisme, terutama disebabkan oleh kesalahan dalam memandang fenomena kekinian, masa lalu, dan masa depan. Ini masih ditambah dengan dasar-dasar metafisika yang dikembangkan dan pandangan bahwa wahyu dapat menjelaskan segalanya. Sehingga apa yang perlu dilakukan manusia hanyalah menerima ketetapan wahyu tersebut. Bertolak dari pandangan inilah kaum fundamentalis membangun proyek politik mereka, yang bertujuan untuk menciptakan negara universal yang mencangkup seluruh dunia, yang tidak menyisakan tempat bagi orang-orang kafir setelah dihancurkannya semua negara-negara setan. Tentu saja, impian ini sangat bertentangan dengan realita, karena negara utopis seperti yang mereka inginkan hanya ada dalam impian para filosof. Lalu masuk ke fundamentalisme Islam. Dalam Islam, fundamentalisme juga diartikan sebagai paham yang bermaksud mempertahankan ajaran dasar Islam, menjauhkan dari segala bentuk tahayul, bid'ah, dan khurafah, seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Tetapi perkembangan lebih lanjut, kelompok fundamentalisme di atas memiliki konotasi minor dan sangat pejoratif, bahkan dianggap sebagai kelompok garis keras yang sering bertindak irasional dan selalu dikaitkan dengan gerakan-gerakan dan revolusi,
seperti gerakan Wahabi di Saudi Arabia, Khomeini di Iran, Hasan al-Banna di Syed Qutb di Mesir, dan seterusnya. Menurut E. Martin, tahun 1991 ada dua prinsip fundamentalisme. Prinsip pertama yaitu prinsip perlawanan atau opposition. Perlawanan terhadap segala bentuk yang dianggap membahayakan eksistensi agama, apakah dalam bentuk modernisme, sekularisme, maupun westernisme. Kedua, penolakan terhadap hermeneutika. Kelompok fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan implementasinya. Menurut kelompok ini, teks harus dipahami sebagaimana adanya karena nalar dianggap tak mampu memberi interpretasi yang tepat terhadap teks. Oleh sebab itu, kelompok ini juga disebut tekstualis skripturalis. Menurut Hon Gomery I atau Ibid, bahwa fundamentalisme tercermin dalam kesadaran kaum muslim yang menerima pandangan dunia tradisional dan terus mempertahankannya. Kondisi modernitas dan globalisasi yang menjadi ciri dunia merupakan ancaman yang serius bagi pandangan dunia tradisional. Menurut Wan, alasan utama munculnya fundamentalisme Islam adalah adanya perasaan kaum muslim, termasuk orang yang berpendidikan tinggi, bahwa mereka berada dalam bahaya, yakni hilangnya identitas Islam mereka karena dikikis oleh sikap intelektual barat. Kaum muslim juga merasakan bahwa dengan kebangkitan sosial yang diakibatkan oleh pengaruh barat, masyarakat Islam akan menjadi lebih buruk dibandingkan masyarakat lain. Fundamentalisme Islam periode serupa respon kolektif terhadap kritis emosi dan intelektual karena janji adalah kembali kepada Islam yang benar yang dapat memecahkan semua problem. Terkait dengan teologi keselamatan atau salvation dan relasi muslim dengan non-muslim, sebagaimana penjelasan Abu al-Falq, bahwa menurut kelompok fundamentalis yang menyebutnya Puritan hanya orang muslimah yang selamat di hari akhir. Orang-orang Puritan menegaskan bahwa di sebuah negara muslim, kaum non-muslim mesti diturunkan tingkatan sehingga statusnya lebih rendah di hadapan kaum muslim. Misal, kaum muslim dan muslim harus mengenakan rencana khusus agar mereka mudah dikenali identitasnya. Lebih lanjut lagi, kaum non-muslim tidak diperbolehkan mendirikan bangunan ibadahnya yang lebih tinggi daripada masjid, dan mereka harus dinomorduakan dari orang muslim dalam semua kegiatan sosial sehari-hari, termasuk orang muslim dilarang untuk mengawali salam damai kepada non-muslim. Premis yang memotivasi orang-orang Puritan adalah bahwa Islam harus menguasai dan mendominasi. Konsekuensinya, kaum non-muslim yang hidup di wilayah muslim harus dibuat merasa inferior agar mereka tidak tahan dengan status mereka. Kondisi ini akan menjadi titik masuk bagi mereka untuk melihat kebenaran dan berdalih ke agama Islam. Dengan cara ini mereka bisa meninggalkan status rendah mereka. Sementara istilah fundamentalisme Islam tidak selalu berkonotasi negatif. Menurut M. Syed al-Ashnawi, ketika hal tersebut dimaknai dengan sifat rasional dan spiritual, artinya memahami ajaran agama berdasarkan semangat. Konteksnya, seperti kaum fundamentalisme spiritualis, rasionalis dibedakan dengan kaum fundamentalis aktivis politis, karena memperjuangkan Islam sebagai entitas politik. Lalu masuk ke fundamentalisme Islam di Indonesia. Di Indonesia, fundamentalisme Islam disinyalir berkembang sekitar abad ke-17 dengan dua alasan, yaitu A. Untuk memerangi adanya bid'ah dan khurafah agar kembali ke Islam benar sebagaimana ajaran Wahabi. Hal ini ditandai dengan munculnya kelompok Padri di Minangkabau. Kedua, karena kondisi sosial politik serta ekonomi yang carut-marut, sedangkan pemerintah lamban dalam mengambil tindakan. Selanjutnya adalah tafsir Al-Quran menurut fundamentalis dan moderat. Secara general, para ahli sosiologi agama membagi kategori agama menjadi dua kutub,
yaitu fundamentalis dan moderat. Konsep serta karakteristik fundamentalisme agama Islam pada dasarnya dapat dilihat pada pemahaman ayat-ayat tertentu yang menjadi dasar munculnya fundamentalisme Islam. Dalam konsep ideologi, harus mengikuti Islam secara kafah, yang merujuk pada ayat-ayat sebagai berikut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam seluruhnya, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan merupakan musuh yang nyata." Ayat ini menurut Sayyid Qutb mensuratkan wajib mengikuti manhaj Rabbani secara total, mulai dari kehidupan pribadi seperti peribadatan sampai kehidupan sosial bernegara, termasuk bentuk kelembagaannya. Dapat dikatakan bahwa dasar sikap fundamentalisme Islam berasal dari Nash Al-Quran, akan tetapi hanya mengambil dan memahami ayat-ayatnya secara sepotong-sepotong, tidak memahami ayat-ayat lain yang berhubungan dengan permasalahan dan topik yang sama secara holistik komprehensif. Selain itu juga sering tidak mempertimbangkan latar belakang kesejahteraan terhadap ayat-ayat yang dibaca dan dijadikan rujukan. Sementara itu, kelompok moderat berangkat dari premis-premis yang sangat berbeda. Jika kalangan Puritan meyakini bahwa eksistensi kaum non-muslim adalah situasi temporer, dan umat Islam harus berjuang keras untuk memperbaikinya, dan bahwa dunia pada akhirnya harus diislamkan, maka kalangan moderat justru menolak logika ini sebagai sesuatu yang secara fundamental bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalangan moderat berpendapat bahwa Al-Quran tidak hanya menerima, melainkan mengharapkan realitas berpendapat, realitas perbedaan dan keragaman dalam bermasyarakat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dalam seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Kaum moderat berpendapat bahwa Al-Quran tidak hanya mendukung prinsip keragaman, tetapi juga menyodorkan tantangan hebat kepada manusia, dan itu ditujukan agar mereka saling mengenal. Dalam kerangka Al-Quran, keragaman bukanlah penyakit atau kejahatan. Keragaman adalah bagian dari tujuan penciptaan, dan hal ini meneguhkan keyakinan Tuhan. Tujuan yang dipancangkan Tuhan tadi, yaitu untuk saling mengenal, membebankan kewajiban bagi umat Islam untuk bekerja sama dan bekerja ke arah tujuan-tujuan khusus dengan kaum muslim dan juga non-muslim. Dalam beberapa kesempatan Al-Quran menekankan bahwa jika Tuhan berkehendak, Dia bisa membuat manusia itu sama, dan semua manusia akan beriman juga. Quran Surat Yunus ayat 99. Dalam sejarahnya, dengan menekankan keniscayaan perbedaan, Al-Quran menyampaikan kepada Nabi bahwa kalau saja Nabi menunjukkan bukti yang paling meyakinkan sekalipun kepada sebagian manusia, mereka tidak akan mengikutinya, dan bahwa Tuhan telah menghendaki manusia tetap dalam kondisi berbeda. Kalangan moderat mengilustrasikan penghargaan Tuhan kepada kehendak bebas manusia, dan juga memerintahkan agar manusia mengakui indahnya toleransi. Penutup dari presentasi ini yaitu terlepas dari tepat atau tidak penggunaan istilah fundamentalisme dalam Islam, namun yang pasti
bahwa dalam keberagaman umat Islam kita menemukan corak yang cenderung pada absolutisme, intoleran, eksklusif, bahkan terkadang destruktif. Hal ini mengingatkan pada apa yang ditulis oleh Regina M. Schwartz dalam The Cruise of Change, The Violent Regency of Monotheism, bahwa ketika seseorang atau kelompok tertentu berjuang secara ganas atas nama nasionalisme, agama, ras, atau lainnya, sebetulnya tak lain daripada upaya untuk mencari atau mempertahankan identitas mereka, atau to define and differentiate identity. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam kasus eksodus perang Israel, Palestina, Bosnia, dan sebagainya. Disinilah kita nampaknya bisa memposisikan gerakan-gerakan fundamentalis yang cenderung radikal. Sebagai aliran pemikiran, tak seorang pun tentunya berhak menentangnya. Tetapi ketika pemikiran tersebut diaktualisasikan dalam bentuk aksi yang akan merugikan pihak lain dan melecehkan nilai-nilai kemanusiaan, maka persoalan ini bukan lagi persoalan agama, ras, atau negara tertentu, namun merupakan persoalan kemanusiaan secara umum. Sekian dari kelompok pertemuan ke-13 atau kelompok terakhir. Mohon maaf ada salah kata dan penulisan. Manusia tidak lepas dari kesalahan dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih.